Pulang kerja dengan tubuh lelah, Ningsih disambut todongan perintah masak dari ibu mertua dan 3 iparnya yang tak tahu diri. Namun di balik balutan hijab dan pakaian kantornya yang elegan, ia hanya tersenyum manis karena malam ini bukan makan malam yang ia siapkan, melainkan sebuah kehancuran telak bagi kesombongan mereka. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku baru saja menapakkan kaki di lantai teras rumah yang terasa dingin, sementara jarum jam sudah hampir menyentuh angka 7 malam setelah perjuanganku menembus kemacetan kota sebagai seorang arsitek. Tubuhku terasa sangat remuk, namun aku tetap berusaha menjaga postur tubuhku agar tetap tegak dalam balutan setelan kantor slim fit yang membungkus siluet tubuhku dengan pas, dipadukan dengan hijab pashmina nude yang masih melilit rapi. Aku menghela napas panjang, mencoba membuang sisa penat proyek di kantor tadi, sebelum akhirnya memutar kunci pintu rumah yang seharusnya menjadi tempatku untuk beristirahat dan melepaskan segala beban pikiran. Begitu pintu terbuka, pemandangan yang menyambutku bukanlah kehangatan sebuah rumah, melainkan 4 pasang mata yang sudah menunggu di ruang tamu seolah aku adalah tontonan yang terlambat hadir. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, duduk di sofa utama dengan kaki menyilang dan tangan yang dipenuhi gelang keroncong emas yang gemerincing setiap kali ia bergerak. Di sampingnya, ada Santi yang sibuk dengan ponselnya, Maya yang asyik mengagumi kuku barunya, dan Rika yang langsung menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan iri yang tidak pernah ia sembunyikan dariku sejak aku menikah dengan Mas Pemi. Jam segini baru pulang? Istri macam apa yang membiarkan mertua dan iparnya kelaparan menunggu di rumah sementara dia asyik keluyuran di luar dengan alasan kerja? Suara Ibu Ratna memecah keheningan dengan nada tinggi yang sangat menusuk telinga. Aku terdiam sejenak di ambang pintu, masih memegang tas kerja premiumku, sambil menatap wajah judesnya yang dihiasi lipstik merah menyala yang tampak kontras dengan daster batiknya yang sudah mulai kusam. Tidak ada sapaan hangat atau pertanyaan apakah aku sudah makan, yang ada hanyalah tuntutan instan seolah-olah aku adalah pelayan yang baru saja kembali dari pasar. Belum sempat aku menjawab, Santi menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya, mengeluh betapa perutnya sudah keroncongan karena belum menyentuh nasi sejak siang tadi. Ia sengaja tidak masak karena katanya dia tahu aku akan pulang membawa uang, jadi dia mengharapkan aku yang menyediakan segalanya di atas meja makan. Maya pun ikut bergumam manja, mengeluh bahwa skincare mahalnya bisa sia-sia kalau dia telat makan dan jatuh sakit, sementara Rika hanya berdiri di pojokan sambil melipat tangan di dada, memberikan senyum sinis yang seolah-olah menikmati posisiku yang sedang dipojokkan. Aku melihat ke arah dapur yang gelap dan kosong, tidak ada aroma masakan sama sekali, membuktikan bahwa mereka benar-benar hanya duduk diam sepanjang hari menunggu aku pulang untuk melayani mereka semua. Padahal, mereka semua tahu bahwa posisiku di kantor sedang sangat sibuk dan aku baru saja menyelesaikan presentasi besar yang menguras seluruh energiku hari ini. Namun bagi mereka, keberhasilanku di dunia profesional tidak ada artinya jika aku tidak bisa menyajikan piring berisi lauk pauk di depan hidung mereka saat mereka merasa lapar. Cepat ganti baju sana, lalu langsung ke dapur. Ibu mau makan rendang atau minimal ayam goreng, jangan cuma telur lagi bosan. Perintah Ibu Ratna dengan telunjuk yang mengarah tegas ke arah dapur tanpa memedulikan wajahku yang pucat. Aku masih berdiri mematung, merasakan bagaimana pakaian kantorku yang elegan ini terasa semakin menyesakan bukan karena ukurannya yang pas di badan, melainkan karena atmosfer kebencian yang memenuhi ruangan ini. Aku menatap mereka satu persatu, menyadari betapa mereka sangat bergantung padaku namun di saat yang sama tidak pernah menghargaiku sedikit pun sebagai manusia. Rika kemudian berjalan mendekat, memperhatikan tunik dan celana kainku yang berkualitas tinggi,
lalu berkomentar pedas tentang betapa sombongnya aku yang selalu memakai baju bermerek padahal mertua sendiri hanya memakai daster lama. Ia memprovokasi Ibu Ratna dengan mengatakan bahwa aku pasti menghabiskan semua uang suamiku untuk perawatan tubuh dan baju-baju mahal agar terlihat body goals di depan rekan kerjaku. Tuduhan itu sungguh tidak berdasar karena semua yang aku pakai adalah hasil keringatku sendiri, sementara suamiku bahkan sering memberikan uangnya untuk kebutuhan ibu dan adik-adiknya. Alih-alih meledak dalam kemarahan atau menangis tersedu-sedu karena perlakuan tidak adil ini, aku justru menarik napas dalam-dalam dan memaksakan sebuah senyuman yang sangat manis, jenis senyum yang biasa aku berikan pada klien besar. Aku membiarkan mata mereka tertipu oleh keramahan palsuku, padahal di dalam kepalaku, aku sudah mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar menu makan malam. Aku tahu bahwa perlawanan dengan kata-kata kasar hanya akan membuatku terlihat sama rendahnya dengan mereka, jadi aku memilih untuk bermain dengan cara yang lebih cantik dan elegan. Baik Bu, tunggu sebentar ya, aku akan ke dapur sekarang juga. Ucapku dengan suara yang lembut dan tenang, hampir terdengar seperti bisikan yang menenangkan namun dingin. Aku melihat kilat kemenangan di mata Ibu Ratna dan senyum puas di wajah ipar-iparku yang merasa telah berhasil menundukkanku lagi malam ini seperti malam-malam sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa senyumku kali ini memiliki arti yang berbeda, sebuah tanda bahwa kesabaranku telah mencapai batas akhirnya dan ini adalah saat terakhir mereka bisa memerintahku dengan seenak jidat. Aku melangkah menuju dapur tanpa melepaskan tas kerjaku, melewati mereka dengan anggun sambil tetap mempertahankan senyum imut yang terlihat tulus bagi siapapun yang melihatnya dari jauh. Di dalam hati, aku berjanji bahwa malam ini tidak akan ada api yang menyala di kompor, tidak akan ada rendang atau ayam goreng yang tersaji, melainkan sebuah kenyataan pahit yang akan membuat mereka tersedak. Aku masuk ke dapur, menutup pintu sedikit rapat, dan mulai mengambil ponselku dari tas. Bukan untuk mencari resep masakan, melainkan untuk melakukan satu panggilan yang akan mengubah hidup kami semua selamanya. Di dalam dapur yang remang-remang, aku tidak langsung menyalakan lampu utama, melainkan membiarkan diriku berdiri sejenak dalam kegelapan yang menenangkan, kontras dengan keriuhan penuh tuntutan di ruang tamu. Aku meletakkan tas kerja premiumku di atas meja makan kayu yang tampak berdebu, lalu meraba permukaan hijab pashminaku untuk memastikan letaknya masih sempurna meski hatiku sedang bergejolak hebat. Dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka, aku masih bisa mendengar suara tawa Maya dan Rika yang sedang membicarakan betapa mudahnya mereka mengendalikan aku hanya dengan satu gertakan dari Ibu Ratna. Mereka pikir aku sedang sibuk menggeledah isi kulkas untuk mencari bahan makanan, padahal aku hanya berdiri mematung, menatap pantulan bayanganku di pintu kaca lemari dapur yang memperlihatkan sosok wanita muda yang selama ini terlalu sabar. Aku merogoh ponsel dari dalam tas dengan jemari yang sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai memuncak akibat keputusan besar yang baru saja aku ambil di dalam kepala. Dengan layar ponsel yang menyala terang di tengah kegelapan dapur, aku tidak membuka aplikasi resep masakan atau memesan makanan daring untuk memanjakan lidah mereka yang serakah itu. Sebaliknya, aku membuka folder rahasia di dalam surel kerjaku, menatap sebuah dokumen digital yang berisi bukti transaksi pemindahan aset dan laporan keuangan yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Selama 3 tahun pernikahan ini, aku telah menyisihkan sebagian besar penghasilanku sebagai arsitek untuk mencicil rumah ini sendirian. Namun di atas kertas, keluarga suamiku mengira ini adalah rumah warisan yang bisa mereka duduki selamanya. Sambil sesekali melirik ke arah pintu untuk memastikan tidak ada yang masuk, aku mulai mengetik pesan singkat kepada pengacaraku, meminta agar surat pengosongan rumah segera dikirimkan besok pagi tanpa penundaan sedikit pun.
Aku teringat betapa kerasnya aku bekerja lembur hingga tengah malam, menjaga penampilan tetap body goals dan profesional, demi bisa melunasi cicilan rumah yang kini mereka tempati dengan angkuh tanpa mengeluarkan sepeser pun. Sementara itu, mereka justru memperlakukanku seperti orang asing yang menumpang, padahal kenyataannya, merekalah parasit yang selama ini hidup dari keringat dan air mataku yang tersembunyi di balik senyuman manis. Aku menekan tombol kirim dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah-olah beban berat yang selama ini menindih bahuku tiba-tiba terangkat dan menguap begitu saja ke udara. Tiba-tiba pintu dapur terdorong kasar hingga menabrak dinding, dan sosok Rika muncul dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu sekaligus kecurigaan yang amat sangat. Ia menyalakan lampu dapur dengan kasar, membuat mataku sedikit silau, lalu ia menatapku yang masih berdiri tegak dengan ponsel di tangan tanpa ada tanda-tanda sedang memotong bawang atau mencuci beras. "Kok malah main HP?" Ibu sudah teriak-teriak di depan. Katanya perutnya sudah sakit kalau tidak segera makan rendang buatanmu yang katanya enak itu, ucapnya dengan nada ketus sambil mendekat ke arahku. Ia mencoba mengintip layar ponselku, namun dengan cepat aku mematikan layarnya dan memberikan senyum paling manis serta paling polos yang pernah aku miliki seumur hidupku. "Sabar ya, Kak Rika. Aku sedang mengatur sesuatu yang sangat spesial untuk makan malam kita semua, sesuatu yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup," jawabku dengan suara yang begitu lembut hingga terdengar seperti melodi. Aku melihat kerutan di dahi Rika, ia tampak bingung dengan ketenanganku yang tidak biasa. Biasanya aku akan langsung panik dan meminta maaf jika ditegur seperti itu. Namun malam ini, aku tidak memberikan mereka kepuasan untuk melihatku menderita. Sebaliknya, aku menunjukkan sisi diriku yang paling tenang, seolah-olah aku sedang memegang kendali penuh atas sebuah permainan catur yang hampir selesai. Rika mendengus kasar, lalu berbalik pergi sambil bergumam tentang betapa anehnya sikapku hari ini, namun ia tetap melaporkan pada Ibu Ratna bahwa aku sedang bekerja. Setelah Rika pergi, aku melangkah menuju kulkas, bukan untuk mengambil daging atau sayuran, melainkan hanya untuk mengambil sebotol air mineral dingin guna membasahi kerongkonganku yang terasa kering. Aku meneguk air itu perlahan, merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku, sambil memperhatikan detail dapur minimalis yang aku rancang sendiri dengan penuh cinta ini. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna pernah menghinaku saat aku memilih marmer mahal untuk meja ini, menganggapku boros, padahal dia sendiri yang paling sering memamerkan kemewahan dapur ini kepada teman-teman pengajiannya seolah itu hasil jerih payahnya. Kebohongan dan kepura-puaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun ini akhirnya akan segera runtuh, dan aku akan menjadi orang pertama yang menyaksikan kehancuran itu dengan senyum yang tetap terukir. Aku mendengar suara Mas Panji, suamiku, baru saja pulang dan masuk melalui pintu depan, disambut dengan keluhan berantai dari ibu dan adik-adiknya tentang betapa malasnya aku malam ini. Aku bisa membayangkan wajah Mas Panji yang serba salah, pria yang aku cintai namun terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri di depan keluarganya yang toksik dan manipulatif itu. Selama ini dia selalu memintaku untuk bersabar, mengatakan bahwa mereka adalah keluarganya dan aku harus mengalah demi kedamaian rumah tangga, tanpa peduli bahwa mentalku sedang dihancurkan perlahan. Aku menarik napas panjang, merapikan kembali pakaian kantorku yang masih melekat sempurna di tubuhku, lalu bersiap untuk keluar dari dapur menghadapi mereka semua untuk babak selanjutnya. Dengan langkah yang anggun dan percaya diri, aku keluar dari dapur dan langsung menuju ruang tamu, di mana Mas Panji sedang duduk dikerumuni oleh ibu dan ketiga iparku yang sedang mengadu tentang diriku. Begitu melihatku, Mas Panji tampak tertegun, mungkin karena aku masih mengenakan baju kerja lengkap dan tidak memakai celemek masak seperti yang biasa aku lakukan setiap kali pulang kantor. Aku tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mulai memaki lagi,
Aku langsung menghampiri Mas Panji dan mencium tangannya dengan takzim, sebuah tindakan formalitas yang tetap aku jaga sebagai istri yang tahu tata krama. Namun, sorot mataku saat menatapnya tidak lagi berisi pengabdian yang buta, melainkan sebuah peringatan bahwa badai besar akan segera datang menyapu mereka semua. Mas sudah pulang? Kebetulan sekali. Aku baru saja akan bilang kalau malam ini kita tidak akan makan di rumah, karena aku punya kejutan besar untuk kalian semua, ucapku dengan nada riang yang dibuat-buat. Ibu Ratna langsung membelalakkan mata, bertanya dengan nada sinis tentang siapa yang akan membayar jika kita makan di luar, sementara Maya dan Santi mulai terlihat bersemangat membayangkan restoran mahal. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan mereka terjebak dalam ekspektasi mereka sendiri. Sementara di dalam saku celanaku, aku menggenggam erat ponsel yang berisi bukti-bukti pengkhianatan finansial yang dilakukan Ibu Ratna di belakang Mas Panji. Ini bukan lagi tentang sekadar masak atau tidak masak, ini adalah tentang harga diri seorang istri yang telah lama diinjak-injak hingga titik nadir. Aku berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh keluarga yang seharusnya menjadi pelindung namun malah menjadi benalu, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya dalam balutan hijab dan baju kerjaku. Postur tubuhku yang tegak dan senyum manisku yang tak kunjung hilang membuat mereka semua tampak gelisah, seolah-olah mereka bisa merasakan aura kemenangan yang mulai memancar dari diriku. Aku memberitahu mereka untuk segera bersiap-siap dan berdandan secantik mungkin, karena kita akan pergi ke suatu tempat untuk merayakan perpisahan dengan cara yang sangat mewah. Mereka bersorak kegirangan, tidak menyadari bahwa kata perpisahan yang aku maksud bukanlah perpisahan dengan hari yang melelahkan, melainkan perpisahan selamanya dengan kenyamanan yang mereka curi dariku. Suasana ruang tamu seketika berubah menjadi hiruk-pikuk saat Ibu Ratna, Santi, Maya, dan Rika berlarian menuju kamar masing-masing setelah mendengar kata makan mewah yang kuucapkan tadi. Mereka dengan sangat antusias membongkar lemari pakaian, mencari baju terbaik untuk pamer di restoran yang mereka bayangkan, tanpa sedikit pun merasa bersalah karena beberapa menit lalu baru saja mencaciku habis-habisan. Aku berdiri tenang di dekat meja pajangan, merapikan kembali letak hijab pashminaku di depan cermin besar, sambil memperhatikan pantulan diriku yang tetap terlihat elegan dan berkelas dalam balutan busana kantor ini. Mas Panji mendekatiku dengan wajah bingung, mencoba meraih jemariku sambil berbisik bertanya dari mana aku mendapatkan uang untuk mengajak mereka semua makan di luar, namun aku hanya membalasnya dengan usapan lembut di lengannya dan senyuman yang sangat tenang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bersolek. Ibu Ratna keluar dengan kebaya encim modern dan tumpukan perhiasan emas yang semakin banyak, sementara Maya mengenakan gaun ketat yang menurutnya sangat modis, dan Rika tampil dengan riasan tebal yang tampak berlebihan. Mereka masuk ke dalam mobil SUV putihku dengan terburu-buru, berebut posisi paling nyaman seolah-olah mobil ini adalah milik mereka bersama, sementara aku duduk di kursi kemudi dengan anggun. Mas Panji duduk di sampingku, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan cemas, karena dia merasa ada yang tidak biasa dengan ketenanganku yang terlalu dingin malam ini. Aku mulai menjalankan mobil, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penindasan mereka terhadapku, menuju sebuah restoran kelas atas di pusat kota yang sudah kupesan meja khususnya sejak jam istirahat kantor tadi siang. Sepanjang perjalanan, suara mereka memenuhi kabin mobil, membicarakan menu apa saja yang akan mereka pesan, dan betapa mereka beruntung memiliki menantu yang akhirnya sadar diri untuk menyenangkan keluarga suami. Ibu Ratna bahkan dengan lantang mengatakan di depan Mas Panji bahwa sudah seharusnya aku memberikan semua gajiku untuk kesenangan mereka, karena aku sudah beruntung dinikahi oleh anaknya. Aku hanya mendengarkan ocehan itu dengan senyum manis yang tak luntur, sementara tanganku dengan stabil memegang kemudi, sesekali melihat siluet tubuhku yang terpantul di kaca spion tengah. Di balik ketenangan itu,
Aku sebenarnya sedang menghitung mundur waktu, membayangkan bagaimana wajah-wajah penuh kesombongan itu akan berubah menjadi pucat pasi dalam waktu kurang dari 1 jam dari sekarang. Sesampainya di restoran berbintang tersebut, pelayan menyambut kami dengan sangat hormat dan mengantar kami ke meja panjang yang terletak di area VIP, jauh dari keramaian pelanggan lainnya agar privasi kami terjaga. Ibu Ratna dan ipar-iparku langsung mengambil buku menu tanpa menunggu dipersilakan, memesan hidangan-hidangan termahal mulai dari steak wagyu hingga makanan laut premium tanpa memedulikan harganya. Mas Panji tampak ragu dan berkali-kali menatapku, memberikan kode agar aku menghentikan pesanan mereka yang sudah di luar batas kewajaran, namun aku justru mendorongnya untuk memesan apa saja yang dia inginkan. Aku sendiri hanya memesan segelas air putih hangat dan sepiring kecil salad, karena bagiku, hidangan utama malam ini bukanlah makanan, melainkan sebuah pengakuan dosa yang akan segera terungkap di meja ini. Saat makanan mulai berdatangan dan mereka mulai makan dengan lahap, suasana meja makan dipenuhi dengan suara denting sendok dan tawa penuh kemenangan dari ketiga iparku yang merasa sedang di atas angin. Rika bahkan dengan berani menyindir bahwa rasa makanan di restoran ini jauh lebih enak daripada masakanku yang biasanya hambar dan membosankan, yang langsung disambut tawa kecil oleh Ibu Ratna. Aku hanya memperhatikan mereka satu persatu, menikmati setiap detik dari apa yang mereka sebut sebagai kebahagiaan ini, sebelum aku perlahan merogoh tas kerjaku untuk mengambil sebuah amplop coklat tebal. Mas Panji yang melihat gerak-gerikku mulai menghentikan makannya, wajahnya berubah tegang seolah dia mencium aroma bahaya yang mulai mendekat ke arah meja kami yang semula ceria ini. Aku meletakkan amplop coklat itu tepat di tengah meja, di antara piring-piring makanan mewah yang masih mengepulkan uap panas, membuat tawa Maya dan Santi seketika terhenti karena rasa penasaran yang besar. Ibu Ratna mengernyitkan dahi, bertanya dengan nada ketus apakah itu bonus dari kantorku yang akan kubagikan kepada mereka semua sebagai uang saku tambahan bulan ini. Aku menggeleng pelan, lalu dengan gerakan yang sangat lembut, aku membuka tali pengikat amplop tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar kertas fotokopi yang berisi catatan transaksi bank yang selama ini disembunyikan. Aku menggeser kertas-kertas itu ke arah Ibu Ratna, memperlihatkan aliran dana yang selama ini mengalir dari rekening rahasia Mas Panji ke rekening pribadi Rika dan Ibu Ratna tanpa sepengetahuanku sebagai istrinya. Wajah Ibu Ratna yang tadinya kemerahan karena semangat makan, tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi saat melihat angka-angka dan tanda tangannya tertera jelas di lembar laporan keuangan yang aku sajikan tersebut. Mas Panji terbelalak, ia mencoba meraih kertas itu namun aku menahannya dengan tatapan mata yang tajam dan dingin, sebuah tatapan yang belum pernah ia lihat selama 3 tahun kami menikah. Jadi ini alasan kenapa Mas selalu bilang uang gaji Mas habis untuk keperluan kantor. Ternyata selama ini Mas lebih memilih menghidupi gaya hidup mewah ibu dan sepupumu daripada membayar cicilan rumah kita sendiri. Tanyaku dengan suara yang sangat rendah namun bergetar penuh penekanan. Ruangan VIP yang luas itu seketika menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara napas Ibu Ratna yang mulai memburu karena tertangkap basah melakukan penipuan finansial terhadap anaknya sendiri. Rika mencoba membela diri dengan suara gemetar, mengatakan bahwa itu semua adalah uang keluarga dan aku tidak berhak mencampuri urusan internal mereka, karena aku hanyalah orang asing yang masuk melalui pernikahan. Namun, aku segera mengeluarkan lembar kertas kedua, sebuah bukti sertifikat kepemilikan rumah atas namaku sendiri yang menunjukkan bahwa akulah pemilik sah tunggal atas rumah yang mereka tempati selama ini. Aku juga melampirkan bukti bahwa selama ini akulah yang membayar seluruh tagihan listrik, air, dan pajak bangunan, sementara mereka hanya tahu cara mengotorinya dan memerintahku seperti budak. Senyum manisku kembali muncul,
namun kali ini terlihat sangat mengerikan bagi mereka, seolah-olah aku adalah malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menagih semua hutang budi yang telah mereka abaikan. Makanlah yang banyak, karena ini adalah jamuan terakhir yang akan aku bayarkan untuk kalian, dan besok pagi, aku harap kalian sudah mengepak semua barang-barang kalian dari rumahku, ucapku sambil berdiri dari kursi dengan sangat tenang. Maya mulai menangis sesenggukan, sementara Santi tampak terpaku tidak percaya bahwa ipar yang selama ini mereka injak-injak bisa memiliki keberanian sebesar ini untuk mengusir mereka semua. Mas Panji mencoba menahanku, memohon agar aku tidak melakukan ini di depan keluarganya, namun aku menepis tangannya dengan kasar dan memberikan tatapan yang menunjukkan bahwa rasa cintaku padanya sudah benar-benar mati malam ini. Aku tidak lagi peduli dengan permohonan maafnya, karena bagiku, seorang suami yang membiarkan istrinya dizalimi adalah seorang pengkhianat yang tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Aku memutar tubuh, memamerkan punggungku yang tegak dan lekuk tubuhku yang proporsional saat aku melangkah meninggalkan meja makan itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku bisa mendengar suara Ibu Ratna yang mulai berteriak memanggil namaku dengan penuh kemarahan yang bercampur dengan ketakutan, namun langkahku tidak goyah sedikit pun menuju pintu keluar. Aku memberikan kartu kreditku kepada kasir di depan untuk melunasi tagihan makanan mereka yang fantastis itu, menganggapnya sebagai biaya perayaan atas kebebasanku yang baru saja dimulai malam ini. Saat aku keluar dari restoran dan merasakan angin malam menerpa wajahku, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang jauh lebih segar karena akhirnya aku berhasil melepaskan diri dari rantai keluarga yang selama ini mencekik leherku. Aku melangkah keluar dari lobi restoran yang mewah itu, membiarkan bunyi ketukan sepatu hak tinggiku bergema di atas lantai marmer yang licin, selaras dengan detak jantungku yang kini terasa jauh lebih stabil. Di luar, gerimis tipis mulai turun membasahi bumi Jakarta, menciptakan aroma tanah basah yang entah mengapa terasa sangat menenangkan di tengah kemelut emosi yang baru saja pecah di dalam sana. Aku berdiri sejenak di bawah kanopi gedung, memperhatikan pantulan diriku pada pintu kaca yang gelap. Seorang wanita berusia 25 tahun dengan hijab yang masih tertata sempurna dan sorot mata yang tak lagi mengandung keraguan. Pakaian kantorku yang pas di badan ini seolah menjadi zirah yang melindungiku, mengingatkanku bahwa aku adalah wanita karir yang mandiri dan tidak seharusnya tunduk pada penindasan domestik yang tidak masuk akal. Tidak butuh waktu lama hingga pintu restoran terbuka dengan kasar dan Mas Panji berlari keluar mengejarku. Wajahnya tampak sangat kusut dan penuh dengan gurat kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba meraih pundakku, memaksaku untuk berbalik dan mendengarkan penjelasan yang sebenarnya sudah sangat terlambat untuk diucapkan. Setelah sekian lama ia memilih untuk bungkam. Dara, tolong dengarkan aku dulu. Jangan ambil keputusan saat emosi sedang meluap seperti ini. Mereka itu keluargaku dan aku hanya ingin berbakti, ucapnya dengan suara serak yang hampir pecah. Aku memutar tubuh pelan, menatapnya dengan senyum tipis yang terasa sangat hambar, menyadari bahwa pria di depanku ini hanyalah seorang anak lelaki yang terjebak dalam tubuh pria dewasa yang gagal melindungi istrinya sendiri. Di belakang Mas Panji, Ibu Ratna dan ketiga iparku menyusul dengan langkah gontai. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan kini tampak layu dan pucat pasi diterpa angin malam yang dingin. Rika, yang biasanya paling vokal menghinaku, kini hanya bisa menunduk sambil meremas tas tangannya, tidak berani lagi menatap mataku yang kini memancarkan otoritas penuh atas hidupku sendiri. Ibu Ratna mencoba mendekat, kali ini suaranya tidak lagi tinggi dan melengking, melainkan terdengar gemetar dan penuh permohonan yang terasa sangat dipaksakan hanya demi mempertahankan kenyamanan hidupnya. Namun, aku segera mengangkat tangan, memberikan isyarat agar dia tidak melangkah lebih dekat lagi ke arahku, karena bagiku, jarak ini adalah batasan suci yang tidak boleh lagi ia langgar.
Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Karena selama 3 tahun ini, aku sudah cukup banyak bicara namun kamu hanya memilih untuk menutup telinga dan membiarkan mereka menguliti harga diriku, kataku dengan suara yang sangat tenang namun sangat tegas. Aku menjelaskan padanya bahwa keputusan untuk mengusir mereka bukan didasari oleh kemarahan sesaat, melainkan akumulasi dari setiap piring yang harus aku cuci di tengah kelelahan, setiap cacian yang aku telan, dan setiap rupiah yang mereka curi dariku. Gerimis yang semakin deras mulai membasahi bagian bawah celana kainku, namun aku tidak peduli, karena rasa dingin di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan dinginnya hatiku yang sudah membeku untuk keluarga ini. Aku melihat Mas Panji tertunduk lesu, menyadari bahwa permohonannya tidak akan mempan lagi pada wanita yang sudah menemukan kembali kekuatannya. Ibu Ratna tiba-tiba bersimpu di depanku, sebuah pemandangan yang seharusnya membuatku iba namun, entah mengapa hanya memunculkan rasa muak yang sangat mendalam di lubuk hatiku. Ia memohon agar aku tidak mengusir mereka, beralasan bahwa mereka tidak punya tempat tinggal lain dan ia sudah terlalu tua untuk memulai hidup dari awal di tempat yang tidak pasti. Aku menatapnya dari atas ke bawah, teringat bagaimana tadi sore ia memerintahku memasak rendang dengan nada seperti majikan kepada budaknya, tanpa sedikit pun rasa hormat. Ibu masih punya banyak perhiasan emas di lengan dan leher ibu. Jual saja itu, aku yakin hasilnya cukup untuk menyewa kontrakan yang layak selama setahun, jawabku tanpa sedikit pun keraguan dalam nada bicaraku. Maya dan Santi mulai merengek, menyalahkan satu sama lain atas situasi ini, namun aku sama sekali tidak memberikan panggung bagi drama keluarga yang melelahkan itu untuk terus berlanjut di tempat umum ini. Aku segera memanggil taksi daring melalui ponselku, karena aku sudah memutuskan bahwa malam ini mereka tidak akan pulang bersamaku di dalam mobilku yang nyaman itu. Aku memberikan sejumlah uang tunai yang cukup besar kepada Mas Panji, menyuruhnya untuk membawa ibu dan saudaranya ke hotel terdekat, karena kunci rumah sudah aku ganti secara digital melalui aplikasi di ponselku. Terlihat kilat amarah sekaligus ketidakberdayaan di mata Mas Panji, namun ia tahu bahwa jika ia melawan sekarang, aku tidak akan segan-segan membawa masalah penipuan uang itu ke jalur hukum. Aku masuk ke dalam mobilku sendiri, mengunci pintu dari dalam, dan menyalakan mesin dengan gerakan yang sangat mantap sementara mereka masih berdiri mematung di pinggir jalan bawah guyuran hujan. Melalui kaca jendela yang mulai berembun, aku melihat bayangan keluarga itu tampak kecil dan menyedihkan, sangat berbeda dengan sosok-sosok raksasa penindas yang selama ini menghantui hari-hariku di rumah. Aku menginjak pedal gas, meninggalkan area restoran itu tanpa menoleh ke belakang, merasakan setiap putaran roda mobil menjauhkanku dari racun yang selama ini merusak jiwaku. Di dalam kabin mobil yang sunyi, aku menyalakan musik klasik yang lembut, mencoba menetralisir sisa-sisa ketegangan yang masih mengendap di otot-otot bahuku yang kaku. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda kali ini. Jalanan kota yang basah oleh hujan tampak seperti kanvas lampu-lampu neon yang indah, seolah-olah dunia pun ikut merayakan keberanianku untuk berdiri di atas kaki sendiri. Aku memikirkan masa depanku sebagai arsitek sukses yang kini tidak perlu lagi terburu-buru pulang hanya untuk dicaci maki karena belum menyiapkan makan malam mewah bagi parasit yang tidak tahu terima kasih. Aku membayangkan rumahku yang kini kosong dan sunyi, sebuah ruang yang akhirnya bisa aku sebut sebagai tempat perlindungan yang sebenar-benarnya tanpa ada suara sumbang dari Ibu Ratna atau sindiran tajam dari Rika. Senyumku kali ini tidak lagi dipaksakan, melainkan sebuah senyuman tulus yang muncul dari rasa puas karena telah memenangkan pertempuran paling berat dalam hidupku. Sesampainya di depan pagar rumah, aku melihat lampu teras yang masih menyala, namun kali ini suasananya tidak lagi terasa mencekam seperti beberapa jam yang lalu saat aku baru pulang kerja. Aku memarkir mobil dengan presisi,
keluar dengan payung di tangan, dan melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa jauh lebih luas dan lega tanpa kehadiran manusia-manusia toksik itu. Aku langsung menuju kamar utama, melepas hijab dan pakaian kantorku yang sudah seharian melekat, lalu menatap tubuhku di cermin besar yang memperlihatkan lekuk tubuh body goals yang selama ini mereka jadikan bahan fitnah. Aku merasa cantik, berdaya, dan yang paling penting, aku merasa bebas untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus memenuhi standar semu yang mereka tetapkan untukku. Aku merebahkan tubuh di atas ranjang yang empuk, menatap langit-langit kamar dengan perasaan tenang yang sangat mewah yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ponselku terus bergetar menunjukkan panggilan masuk dari Mas Panji dan pesan-pesan penuh permohonan dari para iparku, namun aku memilih untuk mematikan perangkat itu dan meletakkannya jauh di atas meja rias. Malam ini adalah malam pertamaku sebagai wanita yang merdeka, dan aku ingin menikmatinya dalam kesunyian yang indah sebelum besok pagi pengacaraku menyelesaikan segala urusan administratif perceraian. Aku memejamkan mata dengan damai, mengetahui bahwa esok hari aku akan bangun sebagai sosok Dara yang baru, yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya hanya karena seulas senyum manis. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar utamaku, menyentuh lembut kelopak mataku yang baru saja terbuka setelah tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan dalam 3 tahun terakhir. Biasanya, aku sudah harus melompat dari tempat tidur sejak pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan berat bagi Ibu Ratna dan ipar-iparku yang menuntut menu berbeda setiap harinya. Namun pagi ini, kesunyian yang indah menyelimuti setiap sudut rumah, memberiku kemewahan untuk sekadar meregangkan tubuh di atas ranjang tanpa interupsi teriakan dari lantai bawah yang menanyakan letak kaos kaki atau mengeluh tentang kopi yang kurang manis. Aku bangkit perlahan, merasakan energi yang pulih sepenuhnya, sambil menatap pantulan diriku di cermin yang tampak jauh lebih segar tanpa beban mental yang biasanya menggelayuti bahuku setiap kali aku bangun. Aku melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, menikmati kucuran air hangat yang membasuh sisa-sisa kelelahan dari drama semalam yang masih terasa sedikit surreal namun sangat nyata. Setelah mandi, aku memilih mengenakan pakaian santai namun tetap elegan yang menonjolkan bentuk tubuhku dengan cara yang sopan, lalu mengenakan hijab instan berbahan satin yang jatuh dengan cantik di bahu. Aku merasa lebih hidup dan bersemangat untuk menghadapi hari ini, bukan sebagai pelayan keluarga yang tidak tahu terima kasih, melainkan sebagai pemilik sah dari istana kecil ini yang akhirnya berhasil kubersihkan dari parasit. Aku sengaja tidak menyalakan ponselku terlebih dahulu, karena aku ingin menikmati momen ketenangan ini, setidaknya sampai aku menyelesaikan sarapan pertamaku sebagai wanita merdeka di rumahku sendiri. Turun ke lantai bawah, aku melihat ruang tamu yang masih menyisakan sedikit jejak kekacauan kecil dari kepanikan mereka semalam, seperti beberapa bungkus camilan yang ditinggalkan Santi atau majalah milik Maya yang tergeletak di lantai. Alih-alih merasa kesal seperti biasanya, aku justru merasa puas melihat barang-barang itu, karena aku tahu sebentar lagi semua benda yang tidak ada gunanya ini akan segera keluar dari rumahku selamanya. Aku melangkah menuju dapur yang kini tampak sangat bersih dan lega, tidak ada tumpukan piring kotor atau sisa makanan basi yang biasanya ditinggalkan begitu saja untuk kucuci setelah pulang kerja. Aku menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula, menghirup aromanya yang kuat, dan menyadari bahwa rasa pahit kopi ini jauh lebih manis daripada kehidupan pernikahan yang selama ini kupaksakan untuk bertahan. Aku memutuskan untuk membuat sarapan sederhana namun berkualitas untuk diriku sendiri, hanya roti panggang dengan alpukat dan telur setengah matang yang kaya protein, untuk menjaga bentuk tubuhku tetap ideal. Sambil makan, aku menatap taman kecil di belakang rumah melalui pintu kaca besar, memikirkan bagaimana aku akan merenovasi beberapa bagian rumah ini agar lebih sesuai dengan seleraku sebagai seorang arsitek.
Selama ini, Ibu Ratna selalu melarangku mengubah dekorasi karena dia merasa rumah ini adalah wilayah kekuasaannya, padahal dia tidak menyumbang 1 sen pun untuk pembangunannya. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa melarangku untuk meletakkan tanaman hias yang kusukai atau mengganti warna dinding ruang tamu menjadi lebih cerah dan modern sesuai dengan tren desain masa kini. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyalakan ponselku, dan seketika itu juga ratusan notifikasi menyerbu masuk seperti air bah yang jebol, didominasi oleh panggilan tak terjawab dari Mas Panji. Ada juga puluhan pesan dari Ibu Ratna yang isinya berubah-ubah secara drastis, mulai dari makian kasar yang menuduhku sebagai menantu durhaka, hingga permohonan maaf yang terdengar sangat palsu dan manipulatif. Aku hanya tersenyum dingin sambil menghapus pesan-pesan sampah itu satu persatu tanpa berniat untuk membalasnya, karena bagiku, jembatan di antara kami sudah lama terbakar dan aku tidak punya niat untuk membangunnya kembali. Aku hanya menyisakan satu pesan dari pengacaraku yang mengonfirmasi bahwa beliau akan tiba dalam waktu 1 jam bersama tim untuk membantu proses pengosongan rumah secara resmi dan hukum. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar rumahku, dan keluarlah Pak Hendra, pengacaraku yang sudah sangat berpengalaman menangani kasus sengketa aset dan perceraian kelas atas. Ia datang tidak sendirian, melainkan membawa 2 asisten dan beberapa petugas keamanan berseragam yang akan memastikan bahwa proses pemindahan barang milik keluarga Mas Panji berjalan lancar tanpa keributan. Aku menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilakan mereka masuk, menunjukkan otoritas penuh sebagai pemilik rumah yang sah secara hukum dan dokumen negara. Pak Hendra memujiku atas keberanianku mengambil langkah tegas ini, karena menurutnya, jarang ada wanita semuda dan secantik diriku yang memiliki ketegasan mental sekuat ini dalam menghadapi penindasan keluarga besar. Tidak lama kemudian, Mas Panji datang dengan motornya. Wajahnya terlihat sangat lusuh, matanya merah seperti kurang tidur, dan pakaian yang ia kenakan tampak kusut masai seolah ia baru saja melewati malam yang sangat berat. Ia tertegun melihat keberadaan petugas keamanan di depan rumahnya sendiri, atau setidaknya rumah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya di depan ibu dan adik-adiknya. Aku berdiri di teras dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan pandangan netral tanpa emosi yang meluap-luap, seolah-olah dia hanyalah orang asing yang datang bertamu tanpa janji. Mas Panji mencoba mendekat, suaranya parau saat ia memanggil namaku, memohon untuk diberi waktu bicara berdua saja tanpa kehadiran orang luar yang menurutnya mempermalukan harga dirinya sebagai suami. Harga dirimu sudah hilang saat kamu membiarkan ibumu menipuku dan adik-adikmu menjadikanku pelayan di rumah yang kubayar dengan keringatku sendiri, Panji, jawabku dengan suara tenang yang menggema di teras rumah. Aku tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Mas, karena rasa hormatku telah lenyap bersama dengan pengkhianatannya yang membiarkan uang cicilan rumah kami dialihkan ke rekening pribadi keluarganya. Pak Hendra kemudian melangkah maju, menyerahkan map berisi dokumen somasi dan rincian bukti penggelapan dana yang sudah kami kumpulkan dengan sangat teliti selama beberapa bulan terakhir. Mas Panji gemetar saat membaca setiap lembar kertas itu, menyadari bahwa aku tidak sedang menggertak, melainkan sedang menghancurkan pondasi kebohongannya secara sistematis dan legal. Tak lama setelah itu, sebuah taksi besar datang membawa Ibu Ratna, Rika, Maya, dan Santi yang wajahnya tampak sangat ketakutan melihat keramaian di depan rumah yang tadinya mereka anggap aman. Ibu Ratna langsung turun dan mencoba berteriak histeris, menuduhku sebagai wanita kejam yang ingin membunuh ibu mertuanya sendiri dengan mengusir mereka ke jalanan. Namun, suaranya seketika tercekat saat salah satu petugas keamanan menunjukkan surat perintah pengosongan yang sudah disahkan, memperingatkan bahwa keributan apapun akan berakhir di kantor polisi. Aku hanya berdiri diam, membiarkan hukum yang berbicara untukku,
sementara ipar-iparku yang biasanya sombong kini hanya bisa bersembunyi di belakang punggung Mas Panji yang juga tidak berdaya. Aku memberikan waktu tepat 2 jam bagi mereka untuk mengemasi seluruh barang pribadi mereka dan keluar dari properti milikku sebelum aku mengganti semua akses masuk secara total. Aku melihat mereka masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru, membawa tas-tas besar dan kardus, sementara aku tetap berada di luar sambil meminum sisa kopiku yang sudah mulai mendingin namun tetap terasa nikmat. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari mataku, yang ada hanyalah rasa lega yang teramat sangat karena akhirnya aku bisa melihat mereka pergi dari hidupku selamanya. Pagi ini benar-benar berbeda. Pagi ini adalah tentang aku yang merebut kembali kendali atas nasibku sendiri, dan aku tahu bahwa perjalanan menuju viralnya kisah pembalasanku ini baru saja dimulai. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, bersandar pada kusen kayu jati yang kokoh sambil memperhatikan hiruk-pikuk yang terjadi di hadapanku dengan tatapan yang sangat datar. Ibu Ratna tampak sangat sibuk membongkar lemari pajangan, mencoba memasukkan vas bunga kristal yang sebenarnya kubeli dengan bonus tahunanku ke dalam kardus kumal yang ia bawa. Tangannya yang dipenuhi gelang emas itu tampak gemetar, dan sesekali ia melirik ke arahku dengan tatapan penuh kebencian yang masih ia coba pertahankan meski posisinya sudah sangat terjepit. Aku hanya diam, membiarkannya mengambil barang-barang kecil itu sebagai sedekah terakhirku agar ia segera pergi, karena bagiku, benda-benda itu tidak lebih berharga daripada ketenangan jiwa yang akan segera kudapatkan setelah mereka menghilang dari pandangan. Di sudut lain, Maya dan Santi terlihat sangat berantakan. Mereka yang biasanya tampil modis kini, hanya mengenakan kaos oblong, seadanya sambil memasukkan tumpukan pakaian mereka ke dalam koper dengan kasar. Maya sesekali terisak, meratapi nasibnya yang harus meninggalkan kamar ber-AC yang nyaman dengan kasur empuk yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma tanpa pernah membantu mencuci sprei sekalipun. Sementara itu, Santi mencoba menyembunyikan beberapa alat elektronik kecil milikku ke dalam tasnya, namun asisten Pak Hendra yang sigap segera menegurnya dengan sopan namun tegas, hingga wajahnya memerah karena malu. Aku melihat betapa rendahnya martabat mereka saat tidak lagi memiliki perlindungan dariku. Mereka tampak seperti pencuri di rumah yang selama ini mereka klaim sebagai milik keluarga mereka sendiri. Rika, yang biasanya paling pandai bersilat lidah, kini hanya terdiam mematung di dekat tangga sambil memeluk tas punggungnya dengan erat seolah takut hartanya akan dirampas kembali. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mungkin ia baru menyadari bahwa mengadu domba aku dengan Mas Panji adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan dalam hidupnya yang parasit. Aku melangkah mendekatinya, membuat langkahnya mundur secara refleks, karena aura keberanian yang terpancar dari diriku kini benar-benar menekannya hingga ia tak berkutik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku hanya memberikan senyum manis yang paling dingin, sebuah senyum yang menyatakan bahwa semua trik liciknya sudah tidak mempan lagi, dan ia harus menanggung akibat dari keserakahannya mulai hari ini. Mas Panji mendekatiku dengan langkah gontai, mencoba untuk terakhir kalinya membujukku agar aku membatalkan pengusiran ini dengan janji-janji manis tentang perubahan sikap keluarganya di masa depan. Ia bahkan berlutut di hadapanku, memegang ujung tunik kantorku yang masih tampak rapi, sambil memohon agar aku tidak menghancurkan rumah tangga yang sudah kita bangun selama 3 tahun ini. Namun, aku hanya menatapnya dari atas dengan tatapan kosong, mengingat kembali setiap malam saat aku menangis sendirian di dapur sementara dia asyik tertawa dengan ibunya di depan televisi. Aku menarik ujung bajuku dari genggamannya, menyadari bahwa pria ini tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan dan fasilitas yang aku sediakan untuknya dan keluarganya yang toksik itu.
Waktumu tinggal 1 jam lagi, Panji, dan aku sarankan kamu membantu ibumu mengangkat kardus-kardus itu daripada terus bersandiwara di depanku, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun tidak bisa dibantah. Mas Panji tersentak mendengar panggilanku yang tidak lagi menggunakan embel-embel mas, sebuah tanda nyata bahwa posisinya sebagai kepala rumah tangga di mataku sudah runtuh sepenuhnya tanpa sisa. Ia berdiri dengan wajah yang penuh dengan rasa malu dan harga diri yang hancur berkeping-keping di depan pengacaraku dan para petugas keamanan yang menyaksikan adegan itu. Aku merasa sangat berdaya melihat kenyataan ini, menyadari bahwa selama ini akulah pemegang kekuatan yang sebenarnya di rumah ini, namun aku terlalu baik hati untuk menunjukkannya hingga batas kesabaranku habis. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris di tengah ruangan, memaki-makiku sebagai wanita yang tidak tahu diri dan menuduhku telah mencuci otak anaknya agar menjauhi ibu kandungnya sendiri. Ia mencoba menghampiriku untuk melakukan kekerasan fisik, namun dengan cepat petugas keamanan menghalanginya sebelum tangannya yang penuh emas itu bisa menyentuh helai hijabku. Aku tidak gentar sedikit pun. Aku justru melangkah maju dan berbisik cukup keras agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Aku membeberkan bahwa perhiasan yang ia pakai adalah hasil dari penggelapan uang cicilan rumah yang ia ambil dari rekening suamiku secara diam-diam setiap bulannya. Seketika itu juga, Ibu Ratna terdiam. Wajahnya pucat pasi karena rahasia busuknya telah terbongkar di depan anak dan menantunya sendiri secara terang-terangan. Suasana menjadi sangat kacau saat Mas Panji akhirnya menyadari bahwa ibunya benar-benar telah menipunya. Ia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya sekaligus kecewa yang sangat mendalam. Kehancuran dinasti palsu yang dibangun oleh Ibu Ratna terjadi tepat di depan mataku, di mana rasa saling percaya di antara mereka menguap begitu saja digantikan oleh kemarahan dan saling tuduh. Maya dan Santi yang juga merasa tidak mendapat bagian dari uang gelap itu, mulai ikut memaki ibu mereka sendiri, menciptakan sebuah drama keluarga yang sangat memprihatinkan sekaligus menggelikan untuk ditonton. Aku hanya berdiri sebagai penonton setia di rumahku sendiri, menikmati bagaimana keadilan bekerja dengan caranya sendiri, tanpa aku perlu mengotori tanganku lebih jauh dengan kebencian mereka. Pak Hendra melirik jam tangannya dan memberi kode bahwa waktu 2 jam yang kuberikan sudah hampir habis. Ia memberi isyarat kepada para petugas untuk mulai membantu mengeluarkan barang-barang mereka secara paksa jika perlu. Dengan langkah terpaksa dan wajah yang tertunduk lesu, satu persatu dari mereka mulai keluar dari pintu depan rumahku, memikul beban dari kesalahan mereka sendiri dalam bentuk kardus dan koper. Tidak ada lagi tawa sombong, tidak ada lagi perintah masak yang menusuk telinga, yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan bagi mereka yang baru saja kehilangan surga gratisannya. Aku berdiri di depan pintu, menyaksikan barisan orang-orang yang pernah menyakitiku itu berjalan menuju mobil taksi yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan perasaan lega yang tak terkira. Saat Mas Panji menjadi orang terakhir yang keluar, ia sempat berhenti di ambang pintu dan menatapku dengan mata yang penuh dengan penyesalan, seolah ia baru menyadari betapa berharganya wanita yang baru saja ia sia-siakan. Aku tidak memberinya kata perpisahan yang indah. Aku hanya mengangguk pelan dan langsung menutup pintu depan dengan suara dentuman yang cukup keras, seolah menutup babak kelam dalam hidupku selamanya. Aku langsung mengunci pintu secara digital dan mengganti seluruh kode akses melalui ponselku, memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali masuk meski hanya untuk mengambil 1 butir debu. Aku bersandar di balik pintu yang tertutup rapat, menghirup udara rumah yang kini terasa sangat murni dan bersih dari aura negatif yang selama ini mencekik pernapasan dan kebahagiaanku. Aku berjalan menuju ruang tamu yang kini tampak sedikit kosong namun terasa jauh lebih tenang dan damai. Aku duduk di sofa utama yang tadinya diduduki oleh Ibu Ratna dengan penuh kesombongan.
Aku mengambil ponselku, melihat bahwa cerita singkat yang sempat kuunggah tentang kepulangan kerjaku semalam mulai mendapatkan perhatian luas dari netizen di media sosial hingga menjadi viral. Banyak orang yang memberikan dukungan dan merasa terinspirasi oleh ketegasanku sebagai seorang istri yang berani berdiri melawan penindasan keluarga mertua yang tidak masuk akal itu. Aku tersenyum tulus, menyadari bahwa langkahku hari ini bukan hanya menyelamatkan hidupku sendiri, tetapi juga memberikan pesan kepada banyak wanita di luar sana bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan demi siapapun. Setelah pintu tertutup rapat dan kesunyian yang syahdu mulai menyelimuti setiap sudut ruangan, aku berjalan perlahan menuju jendela besar di ruang tamu untuk memastikan bahwa kendaraan yang membawa mereka benar-benar telah menjauh dari gerbang rumahku. Aku melihat taksi itu perlahan menghilang di tikungan jalan, membawa pergi semua beban mental yang selama 3 tahun ini menggerogoti kebahagiaanku sebagai seorang istri yang berbakti namun tidak dihargai. Aku menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa sangat ringan di dada, seolah-olah oksigen yang kuhirup sekarang jauh lebih murni tanpa kontaminasi aura negatif dari mulut tajam Ibu Ratna. Dengan jemari yang masih lentik dan terawat, aku merapikan sedikit kerutan di ujung hijabku sambil menatap bayangan diriku di kaca jendela. Aku terlihat jauh lebih muda, lebih cerah, dan tentu saja jauh lebih berkuasa atas hidupku sendiri. Aku berbalik dan menatap ruang tamu yang kini tampak berantakan dengan sisa-sisa kardus kosong dan beberapa barang tak berharga yang sengaja mereka tinggalkan karena sudah tidak layak pakai. Alih-alih merasa lelah untuk membereskannya, aku justru merasakan dorongan adrenalin yang luar biasa untuk segera menghapus setiap jejak keberadaan mereka dari rumah ini secepat mungkin. Aku segera menelepon layanan pembersih rumah profesional serta jasa angkut sampah untuk datang sore ini juga, karena aku tidak ingin ada satupun helai rambut atau aroma parfum murah mereka yang tertinggal di sini. Sambil menunggu mereka datang, aku mulai melepas hiasan dinding dan pernak-pernik pilihan Ibu Ratna yang selama ini kupasang hanya demi menjaga perasaannya, padahal selera estetikanya sangat bertolak belakang dengan prinsip minimalis modern yang kusukai. Di tengah kesibukanku memindahkan barang, ponselku kembali bergetar di atas meja marmer, menunjukkan panggilan masuk dari rekan kerja kantorku yang mengabarkan bahwa unggahan video singkatku semalam telah meledak di berbagai platform media sosial. Aku berhenti sejenak, duduk di tepi sofa, dan melihat angka pengikut serta komentar yang terus bertambah setiap detiknya, di mana ribuan orang memberikan apresiasi atas ketegasanku sebagai wanita yang mandiri. Banyak yang memuji penampilanku yang tetap terlihat berkelas dan body goals meski di bawah tekanan keluarga yang toksik, menjadikan profilku sebagai simbol pemberdayaan wanita di era modern. Senyum manisku mengembang, namun kali ini bukan senyum palsu untuk menyenangkan mertua, melainkan senyum puas seorang arsitek yang sukses membangun kembali fondasi harga dirinya yang sempat retak. Tak lama kemudian, tim pembersih profesional datang dan mulai bekerja dengan sangat efisien, menyedot debu, mengepel lantai dengan cairan aromaterapi yang menenangkan, dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh penjuru ruangan. Aku mengarahkan mereka dengan instruksi yang sangat detail, layaknya aku sedang mengawasi proyek pembangunan gedung pencakar langit yang biasa kutangani di kantor sehari-hari. Aku merasa seperti sedang melakukan ritual pembersihan jiwa, di mana setiap kotoran yang mereka angkat melambangkan setiap hinaan dan perintah masak yang pernah kuterima dengan hati yang teriris. Dengan balutan pakaian rumah yang tetap modis namun nyaman, aku bergerak gesit membantu mengemas beberapa barang yang ingin kusumbangkan ke panti asuhan, karena aku ingin rumah ini benar-benar dimulai dari nol lagi tanpa sisa kenangan pahit. Sekitar jam 2 siang, bel rumah kembali berbunyi, dan kali ini aku melihat melalui kamera keamanan ada sosok Mas Panji yang berdiri sendirian di depan pagar dengan wajah yang tampak sangat memelas.
Ia mengenakan pakaian yang sama dengan pagi tadi, namun kini terlihat jauh lebih kotor karena keringat dan mungkin debu jalanan, sangat kontras dengan penampilanku yang tetap segar dan terawat. Aku tidak membukakan pagar, melainkan hanya menyalakan fitur intercom agar suaraku bisa terdengar jelas olehnya, tanpa harus bertatap muka secara langsung yang bisa memicu emosi tak perlu. Aku melihatnya menatap kamera dengan mata berkaca-kaca, memohon agar aku setidaknya memberikan satu set pakaian gantinya yang tertinggal di dalam kamar utama, karena ia sekarang menumpang di tempat temannya. Pakaianmu sudah aku masukkan ke dalam 2 koper besar dan aku titipkan di pos satpam depan perumahan. Silakan ambil di sana dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi, Panji. Jawabku dengan nada bicara yang datar dan profesional. Aku bisa melihat bahunya yang merosot layu saat mendengar keputusanku yang sama sekali tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau drama perpisahan yang mengharu biru. Ia sempat berteriak memanggil namaku, menanyakan bagaimana dengan nasib pernikahan kami yang sebenarnya masih sah di mata agama dan negara, namun aku hanya terdiam dan mematikan sistem intercom tersebut. Bagiku, pernikahan kami sudah berakhir di meja restoran semalam saat ia memilih untuk membiarkan ibunya menghinaku di depan umum demi membela uang hasil penipuan yang mereka lakukan. Aku kembali masuk ke dalam dan melihat dapur yang kini sudah bersih berkilau setelah dibersihkan oleh tim profesional. Permukaan countertop marmernya kini memantulkan cahaya lampu dengan sempurna tanpa noda minyak sedikit pun. Aku membuka kulkas dan mengeluarkan beberapa bahan makanan organik yang tadi sempat kupesan secara daring untuk makan siang pribadiku yang tenang dan sehat. Aku mulai memasak dengan gerakan yang sangat rileks, bukan karena paksaan atau perintah siapapun, melainkan karena aku ingin memanjakan diriku sendiri dengan nutrisi terbaik setelah hari-hari yang penuh tekanan. Bau harum tumisan sayuran dan protein sehat mulai memenuhi udara, menggantikan bau amis dari tuntutan rendang atau ayam goreng berminyak yang biasa diinginkan oleh keluarga Mas Panji setiap malam. Sambil menikmati makan siangnya yang tertata cantik di piring porselen mahal, aku mulai membuka laptop untuk menyusun dokumen perceraian yang akan kuajukan ke pengadilan agama minggu depan. Aku mencatat setiap detail kerugian materi yang kualami, mulai dari uang cicilan yang diselewengkan hingga biaya pemeliharaan rumah yang sepenuhnya kutanggung sendiri selama ini tanpa kontribusi berarti dari suami. Sebagai wanita yang cerdas, aku tahu bahwa bukti-bukti transaksi perbankan yang kukumpulkan sebelumnya akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk memastikan aku tidak kehilangan hak asuh atas aset pribadiku. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri karena telah bersikap visioner dengan menyimpan semua catatan keuangan sejak hari pertama pernikahan, seolah-olah aku sudah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Sore harinya, rumahku sudah benar-benar bersih dan berubah suasana. Aku mengganti beberapa gorden dengan warna yang lebih elegan, serta meletakkan beberapa pot tanaman indoor di sudut ruangan agar suasana terasa lebih hidup. Aku duduk di balkon lantai 2, menikmati secangkir teh hijau hangat sambil melihat matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat dengan warna jingga yang sangat cantik dan menenangkan. Aku merasa seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya dari tangan para pengkhianat yang selama ini berpura-pura menjadi sekutu namun menusuk dari belakang. Di bawah cahaya senja, lekuk tubuhku yang sering mereka jadikan bahan nyinyiran kini terlihat sangat indah dalam balutan gaun santai sutra, mengingatkanku bahwa aku layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sekadar menjadi mesin masak di dapur. Aku mengambil ponsel dan mulai mengetik sebuah tulisan pendek untuk dibagikan kepada para pengikutku yang terus menanti kabar terbaru tentang perjuanganku melawan keluarga toksik ini. Tulisan itu bukan berisi caci maki atau dendam, melainkan tentang pentingnya menetapkan batasan diri dan mencintai diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain yang tidak tahu cara menghargai.
Aku ingin viralnya kisahku ini memberikan dampak positif bagi banyak istri di luar sana yang mungkin masih terjebak dalam situasi yang sama namun belum memiliki keberanian untuk melangkah keluar. Dengan satu tekanan tombol, pesanku terkirim ke dunia luas, dan aku merasa sebuah lingkaran besar dalam hidupku telah tertutup dengan sempurna, membuka jalan bagi babak baru yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Malam pertama di rumah yang sunyi ini ternyata tidak sepi seperti yang kubayangkan, karena layar ponselku terus menyala terang menampilkan rentetan notifikasi yang tidak berhenti mengalir dari berbagai aplikasi media sosial. Unggahan terakhirku tentang keberanian melepaskan diri dari lingkungan toksik telah mencapai jutaan penayangan hanya dalam hitungan jam, memicu gelombang diskusi besar di seluruh penjuru negeri. Aku duduk bersandar di kepala ranjang yang empuk, mengenakan piyama satin yang lembut di kulit, sambil membaca satu persatu komentar dari orang asing yang mayoritas memberikan dukungan luar biasa padaku. Ada rasa haru yang menyelusup di dada saat mengetahui bahwa banyak wanita yang merasa terwakili oleh suaraku, menjadikan perjuanganku sebagai harapan bagi mereka yang masih terjepit dalam pengabdian yang disalahgunakan. Namun, seperti layaknya api yang membesar, sorotan ini juga mulai menarik perhatian pihak-pihak yang tidak senang, terutama keluarga besar Mas Panji yang merasa harga diri mereka diinjak-injak di depan publik. Aku melihat sebuah akun baru yang sangat jelas dikelola oleh Maya atau Rika mulai membuat unggahan tandingan yang mencoba memutarbalikkan fakta dengan narasi bahwa aku adalah istri yang sombong dan durhaka. Mereka mengunggah foto-foto lama saat aku sedang bekerja lembur sebagai alasan bahwa aku telah menelantarkan urusan rumah tangga dan mengabaikan mertua yang sedang sakit, yang tentu saja adalah kebohongan besar. Aku hanya tersenyum dingin melihat upaya amatir mereka untuk menjatuhkanku, karena aku tahu bahwa netizen zaman sekarang jauh lebih cerdas dalam membedakan mana kebenaran dan mana drama yang dibuat-buat. Tanpa menunggu lama, aku langsung menghubungi asisten pribadiku untuk menyiapkan folder berisi bukti-bukti konkret berupa rekaman CCTV rumah yang selama ini kupasang secara tersembunyi demi alasan keamanan. Rekaman-rekaman itu dengan sangat jelas memperlihatkan bagaimana Ibu Ratna membentakku, bagaimana Santi mencuri uang dari tas kerjaku, hingga momen saat mereka berpesta makanan mewah yang kupesan sementara aku masih di kantor. Aku tidak berniat mengunggah semuanya sekaligus, melainkan menyimpannya sebagai amunisi cadangan jika mereka berani melangkah lebih jauh untuk mencemarkan nama baikku di dunia profesional. Sebagai seorang arsitek dengan reputasi yang sedang menanjak, aku tidak akan membiarkan parasit-parasit itu merusak karir yang telah kubangun dengan susah payah hanya karena mereka kehilangan sumber dana. Tengah malam, Mas Panji mengirimkan pesan suara dengan nada yang sangat emosional, memohon agar aku segera menghapus unggahan viral tersebut karena ia mulai mendapat teguran dari atasan di kantornya. Rupanya, beberapa netizen yang sangat jeli berhasil melacak identitasnya dan mulai menyerbu akun media sosial kantor tempatnya bekerja, menuntut perusahaan untuk menindak karyawan yang membiarkan keluarganya menzalimi istri. Aku mendengarkan suaranya yang gemetar tanpa rasa iba sedikit pun, mengingat kembali betapa seringnya aku memohon bantuannya untuk meredam sikap ibunya namun ia selalu menjawab dengan kalimat sabar. Itu hanya ujian. Kini, giliran dia yang harus merasakan bagaimana rasanya diuji oleh tekanan publik yang tidak memiliki ruang untuk pria lemah yang tidak bisa melindungi rumah tangganya sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih kuat. Aku segera bersiap-siap untuk pergi ke kantor dengan penampilan yang paling maksimal dan berkelas yang pernah kutinggalkan. Aku memilih setelan blazer berwarna merah marun yang pas menonjolkan bentuk tubuh body goalsku, dipadukan dengan hijab senada yang memberikan kesan tegas namun tetap manis. Di depan cermin, aku memoleskan lipstik dengan warna yang berani, seolah-olah aku sedang mengenakan ket perang sebelum maju ke medan pertempuran yang sesungguhnya hari ini.
Aku tahu bahwa di kantor nanti, rekan-rekan kerjaku pasti akan membicarakan berita viral ini, namun aku sudah menyiapkan mental untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan profesionalitas yang tak tergoyahkan. Benar saja, begitu aku memasuki lobi kantor, beberapa pasang mata langsung tertuju padaku dengan berbagai macam ekspresi, mulai dari kekaguman hingga rasa ingin tahu yang sangat besar. Atasanku, seorang pria paruh baya yang sangat menghargai integritas, memanggilku ke ruangannya bukan untuk memberikan teguran, melainkan untuk memastikan bahwa kondisi mentalku baik-baik saja, untuk tetap memimpin proyek besar yang sedang berjalan. Beliau bahkan memberikan dukungan moral dan mengatakan bahwa keberanianku menjaga aset pribadi adalah langkah cerdas yang jarang dilakukan oleh orang yang sedang jatuh cinta secara buta. Aku merasa sangat lega karena duniaku yang profesional tidak runtuh. Justru sebaliknya, mereka semakin menghormatiku karena melihat ketegasan karakterku yang selama ini tertutup oleh sikap santun yang berlebihan. Saat jam istirahat, aku menerima kabar dari pengacaraku bahwa Ibu Ratna dan ipar-iparku mencoba datang ke kantor pengacara untuk menuntut pembagian harta Gonogini, terutama rumah yang baru saja mereka tinggalkan. Pak Hendra hanya tertawa menceritakan betapa konyolnya mereka yang membawa pengacara abal-abal untuk menggugat rumah yang jelas-jelas bersertifikat atas namaku sebelum pernikahan terjadi. Mereka tampaknya tidak paham hukum bahwa harta bawaan dan aset yang dibeli dengan penghasilan pribadi yang dipisahkan tidak bisa diganggu-gugat dalam perceraian jika ada perjanjian yang jelas. Kegigihan mereka untuk tetap menjadi benalu bahkan setelah diusir membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk memotong hubungan secara total adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan hidupku. Sore harinya, aku sengaja mampir ke sebuah kafe estetis untuk melakukan siaran langsung singkat di media sosial, memenuhi permintaan ribuan pengikut yang ingin mendengar langsung klarifikasi dariku. Dengan tutur kata yang tertata rapi dan tenang, aku menjelaskan duduk perkaranya tanpa perlu menghina secara personal, melainkan fokus pada edukasi finansial dan pentingnya kemandirian bagi seorang istri. Aku menekankan bahwa berhijab dan terlihat manis bukan berarti lemah, dan memiliki tubuh yang terawat adalah bentuk apresiasi terhadap diri sendiri, bukan alat untuk memikat orang lain. Siaran langsung itu mencapai angka penonton yang fantastis, dan aku bisa melihat bagaimana sentimen publik semakin kuat mendukungku, membuat upaya keluarga Mas Panji untuk memutarbalikkan fakta menjadi sia-sia belaka. Di tengah siaran tersebut, Mas Panji mencoba masuk ke kolom komentar dan memberikan permintaan maaf secara terbuka, namun netizen dengan cepat merundungnya hingga ia terpaksa menghapus akunnya sendiri karena malu. Aku tidak merasakan kepuasan yang jahat, melainkan sebuah rasa syukur karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap tanpa perlu banyak drama yang melelahkan. Aku menutup siaran dengan pesan damai, menyatakan bahwa aku ingin fokus pada karir dan masa depanku sebagai wanita lajang yang mandiri, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Perasaan bebas yang kurasakan saat itu sungguh tak terlukiskan, seolah-olah seluruh dunia mendukungku untuk terbang lebih tinggi setelah sekian lama sayapku dipatahkan secara perlahan oleh mereka. Aku pulang ke rumah saat malam sudah larut, namun kali ini tidak ada lagi rasa cemas yang menghantui pikiranku tentang tugas dapur yang menanti atau cacian mertua yang menusuk hati. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku yang harum dan bersih, melepas blazer merah marunku, dan menatap ruang tamu yang kini benar-benar menjadi milikku seutuhnya tanpa gangguan siapapun. Aku menyadari bahwa viralnya kisah ini hanyalah bonus, karena kemenangan yang sesungguhnya adalah keberhasilanku untuk kembali mencintai diriku sendiri dan menjaga martabatku sebagai seorang wanita. Aku merebahkan diri di sofa, memejamkan mata sejenak, dan menikmati setiap detik kebebasan ini dengan rasa syukur yang mendalam sebelum aku bersiap untuk babak final perjuangan hukumku esok hari.
Cahaya lampu pengadilan yang temaram di koridor gedung memberikan kesan dingin yang selaras dengan suasana hatiku pagi ini, saat aku melangkah dengan penuh percaya diri menuju ruang sidang pertama. Aku mengenakan setelan kantor dark navy yang sangat elegan, menonjolkan postur tubuhku yang tegak dan body goals yang selalu kujaga, dipadukan dengan hijab satin berwarna silver yang memberikan kesan profesional sekaligus tak tertembus. Di tanganku, aku menggenggam sebuah map kulit yang berisi seluruh bukti pamungkas yang akan mengakhiri segala spekulasi dan drama yang selama ini dilemparkan oleh keluarga Mas Panji. Aku tidak datang untuk membalas dendam dengan amarah, melainkan datang untuk menuntut keadilan yang telah lama tertunda atas setiap tetes keringat dan air mata yang pernah kukeluarkan demi orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu. Di ruang tunggu, aku melihat Mas Panji duduk sendirian dengan bahu yang merosot dan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya akibat beban tekanan publik yang menghantamnya bertubi-tubi. Tidak ada lagi Ibu Ratna atau ipar-iparku yang biasanya selalu mengerumuninya seperti kawanan burung pemakan bangkai. Sepertinya mereka mulai menjauh karena menyadari bahwa Panji bukan lagi sumber uang yang bisa diandalkan. Saat mata kami bertemu, aku hanya memberinya sebuah senyuman manis yang sangat tipis, jenis senyum yang biasa kuberikan kepada orang asing yang berpapasan di jalan, tanpa ada rasa benci maupun cinta yang tersisa. Panji mencoba mendekat dan membisikkan kata maaf untuk kesekian kalinya, namun aku hanya menunjuk ke arah pintu ruang sidang, mengisyaratkan bahwa segala bentuk komunikasi kami sekarang hanya akan dilakukan melalui perantara hukum. Sidang berjalan dengan sangat lancar berkat persiapan matang yang dilakukan oleh Pak Hendra, yang dengan sangat teliti memaparkan bukti-bukti penggelapan dana dan penindasan domestik yang kualami. Di hadapan hakim, aku memberikan kesaksian dengan suara yang tenang dan tertata, menceritakan bagaimana aku dipaksa menjadi mesin uang sekaligus pelayan tanpa pernah mendapatkan hak-hak dasarku sebagai seorang istri. Aku melihat hakim beberapa kali menggelengkan kepala saat melihat rekaman CCTV yang menunjukkan kekejaman verbal Ibu Ratna, serta kelalaian Panji dalam melindungi keselamatan mentalku di dalam rumah kami sendiri. Kejujuranku yang didukung oleh data-data valid membuat pihak lawan tidak berkutik, bahkan pengacara yang mereka sewa tampak kesulitan mencari celah untuk membela kliennya yang sudah jelas-jelas bersalah secara moral dan hukum. Momen paling krusial adalah ketika Pak Hendra menunjukkan bukti bahwa seluruh dana cicilan rumah yang dikirimkan Panji dari rekening bersama sebenarnya dialihkan ke rekening pribadi Rika atas perintah Ibu Ratna. Panji tampak terkejut bukan main. Ia benar-benar tidak tahu bahwa selama ini ibunya tidak hanya menindasku, tapi juga mengkhianati kepercayaan anak kandungnya sendiri demi keserakahan semata. Di dalam ruang sidang yang sunyi itu, aku bisa merasakan kehancuran total dari harga diri seorang Panji, yang selama ini dengan sombongnya merasa telah menjadi anak berbakti namun kenyataannya hanya menjadi alat eksploitasi. Aku tetap duduk dengan anggun, menjaga ekspresiku agar tetap netral, meskipun di dalam hati aku merasakan kelegaan yang luar biasa karena akhirnya kebenaran ini terungkap secara resmi di bawah sumpah. Hakim akhirnya membacakan putusan sela yang sangat menguntungkan posisiku, mengukuhkan bahwa rumah dan seluruh aset yang kubeli dengan penghasilan pribadiku adalah hak milik mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain itu, Panji diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah digelapkan keluarganya melalui pemotongan gaji secara bertahap untuk mengganti kerugian material yang telah kualami. Mendengar putusan itu, Panji hanya bisa tertunduk lesu di kursinya, sementara aku menghela napas panjang dan memejamkan mata sejenak untuk mensyukuri kemenangan hukum ini sebagai langkah awal menuju kebebasanku yang sejati. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, namun dengan adanya putusan ini, aku sudah memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk memulai hidup baru tanpa gangguan mereka lagi. Setelah sidang usai, aku keluar dari ruangan dengan perasaan yang jauh lebih ringan,
Seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menindih pundakku akhirnya diangkat oleh tangan keadilan. Aku dihampiri oleh beberapa wartawan dari media daring yang rupanya sudah memantau kasusku karena viralnya unggahanku di media sosial beberapa hari yang lalu. Dengan penuh martabat dan tanpa merendahkan pihak manapun, aku memberikan pernyataan singkat bahwa setiap wanita berhak memiliki batasan diri dan perlindungan atas jerih payahnya sendiri. Aku ingin duniaku tahu bahwa kecantikan dan kelembutan seorang wanita berhijab bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang sangat besar jika diarahkan dengan kecerdasan dan ketegasan. Penampilanku yang segar dan senyum tulusku saat menjawab pertanyaan wartawan segera menjadi sorotan utama yang semakin memperkuat citraku sebagai sosok inspiratif. Aku memutuskan untuk merayakan kemenangan kecil ini dengan makan siang di sebuah restoran fine dining sendirian, menikmati setiap suap hidangan kelas atas tanpa ada suara nyinyiran atau tuntutan masak dari siapapun. Sambil menikmati makanan, aku membuka aplikasi media sosial dan melihat bahwa dukungan untukku semakin meluas. Bahkan ada beberapa merek produk kecantikan dan pakaian muslimah yang mulai menghubungiku untuk kolaborasi. Mereka melihat potensi besar dalam diriku sebagai representasi wanita karir yang berdaya, mandiri, dan tetap menjaga penampilan body goals serta gaya hidup sehat di tengah kesibukan profesional. Aku menyadari bahwa krisis yang kualami ini justru membuka pintu-pintu rezeki baru yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, membuktikan bahwa setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan yang berlipat ganda. Sore hari, aku kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan arsitektur yang sempat tertunda karena jadwal sidang tadi pagi, disambut dengan pelukan hangat dan ucapan selamat dari rekan-rekan kerjaku. Atasanku memberikan pujian karena aku tetap bisa menjaga performa kerja dengan sangat stabil meski sedang menghadapi masalah pribadi yang sangat pelik dan menjadi konsumsi publik. Kepercayaan diri yang kupancarkan sekarang benar-benar mempengaruhi aura di sekitarku, membuat timku bekerja dengan jauh lebih bersemangat dan menghormati setiap keputusanku sebagai pemimpin proyek. Aku merasa hidupku kembali ke jalurnya yang benar, di mana aku dihargai karena kemampuan intelektual dan kreativitasku, bukan hanya dinilai dari seberapa cepat aku bisa menyiapkan makanan di meja makan. Sebelum pulang, aku sempat melihat unggahan terbaru di akun media sosial Maya yang memperlihatkan mereka sedang berada di sebuah kontrakan kecil yang tampak kumuh dan berantakan, sangat jauh dari kemewahan rumahku. Maya menuliskan keluhan tentang betapa susahnya hidup tanpa asisten rumah tangga dan betapa sempitnya ruangan yang harus mereka bagi berempat setelah semua kenyamanan mereka hilang. Aku tidak merasakan sedikit pun rasa senang di atas penderitaan mereka. Aku hanya merasa bahwa ini adalah konsekuensi logis dari tindakan mereka yang selama ini tidak pernah bersyukur atas kebaikan orang lain. Aku menutup ponselku dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi mengintip kehidupan mereka, karena bagi diriku, mereka hanyalah bab masa lalu yang sudah selesai kubaca dan sudah waktunya kubuang ke tempat sampah sejarah. Malam harinya, aku kembali ke rumahku yang harum dan damai. Aku berdiri di tengah ruang tamu dan merasakan energi positif yang mengalir kuat di setiap sudut ruangan yang kini benar-benar murni milikku. Aku mengambil waktu sejenak untuk melakukan rutinitas perawatan diri, mengenakan masker wajah dan mendengarkan musik relaksasi yang membuat jiwaku merasa sangat tenang. Besok adalah hari terakhir sidang perceraianku, dan aku sudah siap untuk menutup buku pernikahan ini selamanya dengan kepala tegak dan hati yang sudah sembuh. Aku menatap bintang-bintang dari balik jendela kamar, tersenyum pada diriku sendiri di cermin, dan menyadari bahwa wanita muda berumur 25 tahun ini telah berhasil melewati badai terbesar dalam hidupnya dan kini siap untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pagi ini udara terasa jauh lebih ringan dan harum, seolah-olah alam semesta pun tahu bahwa hari ini adalah garis finish dari perlombaan panjang menuju kebebasanku yang sejati.
Aku berdiri di depan cermin besar kamar utamaku, mengenakan busana terbaik yang pernah kupunya. Sebuah tunik brokat modern berwarna soft champagne yang membalut tubuh badi goalsku dengan sangat anggun, dipadukan dengan hijab sutra berwarna senada yang berkilau lembut diterpa cahaya matahari. Wajahku tidak lagi menunjukkan sisa-sisa kelelahan dari drama baru pulang kerja yang sempat viral itu. Yang terpancar hanyalah aura kemandirian seorang wanita muda berusia 25 tahun yang telah berhasil merebut kembali tahta atas hidupnya sendiri. Aku memulas bibirku dengan warna merah lembut, memberikan senyuman manis yang paling tulus pada pantulan diriku, menyadari bahwa kecantikan sejati muncul saat seorang wanita berhenti mengemis validasi dari orang-orang yang tidak menghargainya. Di depan gedung pengadilan, aku disambut oleh kilatan lampu kamera dari beberapa awak media yang setia mengikuti perkembangan kasusku, namun kali ini aku menghadapinya dengan jauh lebih santai dan rileks. Aku melangkah dengan tenang, setiap ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai beton, seolah menjadi pernyataan bahwa aku bukan lagi korban, melainkan pemenang dari sebuah sistem rumah tangga yang sempat rusak. Pak Hendra sudah menungguku di lobi dengan senyum lebar, mengabarkan bahwa pihak Mas Panji sudah tidak memberikan perlawanan apapun dan setuju untuk menandatangani semua dokumen perceraian serta pengembalian aset. Aku mengangguk pelan, merasakan sebuah beban terakhir yang selama ini mengganjal di sudut hati akhirnya menguap, meninggalkan ruang kosong yang kini siap kuisi dengan rencana-rencana masa depan yang lebih gemilang. Di dalam ruang sidang, suasana terasa sangat sakral saat hakim membacakan putusan akhir yang meresmikan perceraianku dan mengesahkan statusku sebagai wanita yang merdeka secara hukum dan agama. Mas Panji duduk di seberangku, wajahnya tampak sangat kuyu dengan rambut yang mulai tidak tertata, jauh dari kesan pria mapan yang dulu sempat membuatku jatuh hati. Saat palu diketukkan 3 kali, aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, merasakan sensasi kelegaan yang luar biasa mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada air mata kesedihan, yang ada hanyalah air mata syukur karena aku berhasil melewati badai ini tanpa kehilangan integritas, martabat, maupun aset yang selama ini kukumpulkan dengan kerja keras sebagai arsitek. Setelah sidang selesai, Mas Panji menghampiriku di koridor pengadilan, mencoba berbicara untuk terakhir kalinya tanpa ada amarah atau permohonan yang memaksa seperti sebelumnya. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah gagal menjadi pemimpin yang baik dan memohon maaf, karena telah membiarkan ibu serta adik-adiknya menghisap kebahagiaanku demi keserakahan mereka. Aku menatapnya dengan pandangan yang tenang, memberikan senyum manis yang selama ini ia rindukan, namun kali ini senyum itu adalah senyum perpisahan yang permanen. Aku sudah memaafkanmu, Panji, tapi ruang untukmu di hidupku sudah tidak ada lagi. Pergilah dan belajarlah menjadi pria yang lebih baik untuk dirimu sendiri, ucapku dengan suara lembut namun tegas sebelum aku berbalik meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun. Keluar dari pengadilan, aku merasa seperti baru saja melepaskan baju besi yang sangat berat yang telah kupakai selama bertahun-tahun demi menanggung beban ekspektasi keluarga mertua. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang, melainkan pergi ke lokasi proyek pembangunan villa mewah yang sedang kurancang, tempat di mana kreativitas dan kemampuanku benar-benar dihargai setinggi langit. Di lokasi proyek, aku disambut oleh para pekerja dan klien dengan rasa hormat yang luar biasa, bukan karena kisah viralku, melainkan karena profesionalitas kerja yang selalu kutunjukkan. Melihat fondasi bangunan yang mulai berdiri tegak, aku merasa seperti sedang melihat cerminan hidupku sendiri, kuat, kokoh, dan dibangun di atas landasan yang benar, bukan di atas kepura-puraan atau penindasan orang lain. Sore harinya, aku mampir ke sebuah butik hijab milik seorang sahabat lama yang memberikan dukungan penuh selama masa sulitku, dan di sana aku menghabiskan waktu untuk sekadar bersosialisasi dan merayakan kebebasanku.
Kami berbincang tentang rencana kolaborasi untuk meluncurkan lini pakaian muslimah yang fokus pada gaya wanita karir yang aktif dan berdaya, sebuah peluang bisnis yang lahir dari viralnya kisahku. Aku menyadari bahwa pengalamanku bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi juga tentang potensi besar untuk menginspirasi ribuan wanita di luar sana agar tidak takut untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Sambil mencoba beberapa koleksi terbaru yang menonjolkan lekuk tubuh dengan sopan, aku merasa sangat bangga pada diriku yang tetap bisa menjaga penampilan dan kesehatan fisik di tengah tekanan mental yang luar biasa. Sesampainya di rumah, suasana sunyi yang menyambutku tidak lagi terasa hampa, melainkan terasa sangat mewah dan menenangkan layaknya sebuah tempat peristirahatan pribadi. Aku melangkah menuju dapur, tempat yang dulu menjadi penjara perintah masak dari Ibu Ratna, namun kini telah berubah menjadi area favoritku untuk bereksperimen dengan masakan sehat. Aku menyiapkan makan malam sederhana untuk diriku sendiri sambil mendengarkan musik jazz yang lembut, menikmati setiap prosesnya tanpa ada rasa terburu-buru atau ketakutan akan kritikan hambar. Rumah ini sekarang benar-benar mencerminkan kepribadianku yang minimalis namun elegan, tanpa ada barang-barang lama milik keluarga mertua yang dulu selalu memenuhi sudut ruangan dengan aura negatif. Sambil menikmati makan malam, aku membuka laptop dan melihat bahwa pengikutku di media sosial sudah mencapai angka yang fantastis, menjadikanku salah satu sosok paling berpengaruh dalam isu pemberdayaan wanita saat ini. Aku memutuskan untuk menuliskan kata penutup dari perjalanan viral ini, sebuah unggahan yang menegaskan bahwa kemandirian finansial dan ketegasan batasan diri adalah mahkota bagi setiap istri. Aku menjelaskan bahwa senyum manis seorang istri bukanlah tanda kepasrahan pada kezaliman, melainkan sebuah senjata elegan untuk menunjukkan bahwa kita tetap berkelas bahkan saat sedang menghancurkan ketidakadilan. Unggahan itu segera mendapatkan respon positif yang luar biasa, menutup babak dramatis ini dengan sebuah catatan kemenangan yang penuh dengan inspirasi dan martabat. Malam pun tiba, dan aku berdiri di balkon lantai 2 sambil menatap kerlip lampu kota Jakarta yang sangat indah dari kejauhan, merasa sangat beruntung karena telah mengambil keputusan besar malam itu. Aku teringat kembali saat aku baru pulang kerja dan disambut dengan todongan perintah masak, lalu aku hanya tersenyum dan memilih untuk memutus rantai penderitaan tersebut saat itu juga. Ternyata, keberanian untuk berkata cukup adalah kunci pembuka pintu kebahagiaan yang selama ini terkunci rapat oleh rasa sungkan dan pengabdian yang salah alamat. Aku tidak lagi merasa takut pada hari esok, karena aku tahu bahwa aku memiliki kecerdasan, kemampuan, dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi dengan tangan dan kepalaku sendiri. Aku mematikan lampu ruang tamu, melangkah menuju kamar dengan hati yang penuh kedamaian, dan merebahkan tubuh di atas ranjang yang kini terasa jauh lebih luas dan empuk. Sebelum memejamkan mata, aku membisikkan kata terima kasih pada diriku sendiri, karena tidak pernah menyerah dan tetap menjadi wanita yang kuat, cantik, dan berdaya hingga akhir. Esok pagi, aku akan bangun bukan lagi sebagai menantu yang tertindas atau istri yang diabaikan, melainkan sebagai Dara, sang arsitek, sang pemenang, dan wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Di bawah perlindungan Tuhan dan kekuatan harga diri, aku memejamkan mata dengan senyuman manis yang paling tulus, menyambut masa depan yang kini sepenuhnya berada di genggamanku.